Wadidaw, selamat datang di channel Marga Anime. Pada kesempatan kali ini Marga Anime akan membahas fakta-fakta menarik yang terdapat di dalam manga One Piece chapter 1099, sekaligus membahas pergerakan Dragon Sang Hembusan Angin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, lahirnya Revolutioner. Pembahasan pertama chapter 1099 dibuka dengan insiden yang terjadi di kerajaan Sorbet, menggambarkan peristiwa yang sama seperti yang terjadi di Great Terminal, kerajaan Goa, tepatnya pada chapter 586. Kedua raja dari kerajaan tersebut melakukan sebuah tindakan membakar seluruh wilayah tanpa hukum dari wilayah kerajaan mereka. Tindakan ini mereka lakukan untuk memenuhi keinginan mereka terhadap pemerintah dunia. Dari paralel ini, Marga Anime menemukan hal menarik di dalamnya, yaitu lahirnya dua revolusioner. Maksud Mimin dengan tindakan yang Raja Bekori lakukan terhadap warga kerajaan Sorbet membuat Bartholomew Kuma melakukan sebuah tindakan besar atau sebuah revolusi dengan mengorbankan diri melawan kezoliman Raja Bekori yang membuat dia dikenal dalam sejarah sebagai revolusi satu orang. Kalau kita melihat lebih jauh, tindakan yang dilakukan oleh Raja Sari Nento Kanet saat memimpin kerajaan Goa juga melahirkan satu orang revolusioner yang saat ini kita kenal dengan nama Sabo, anak dari Raja Sari itu sendiri. Dari dua kesamaan ini, Marga Anime berpikir suatu saat nanti Sabo mungkin juga akan melakukan revolusi terhadap tempat kelahirannya. Mengingat Steri, raja kerajaan Goa, juga melakukan tindakan yang sama seperti raja terdahulunya. Hal ini Marga Anime yakini mengingat kedua peristiwa ini berhubungan satu sama lainnya. Bagian kedua, Tiran Kuma. Di dalam One Piece chapter 1099, kita pada akhirnya menemukan jawaban dari julukan Kuma yang selama ini dikenal sebagai tiran yang kejam. Pada chapter kali ini akhirnya Oda Sensei menjelaskan bahwa julukan Kuma tersebut merupakan propaganda yang dilakukan oleh Raja Bekori agar dirinya bisa datang kembali ke kerajaan Sorbet untuk melakukan penjajahan. Dari sini kita sadar bahwa tiran tidak menggambarkan diri Kuma sedikit pun. Justru Kuma adalah orang yang sangat baik melebihi siapapun. Dia melakukan revolusi terhadap kerajaan Sorbet dan menyelamatkan para warga agar mereka bisa hidup sejahtera. Dari tindakan pengorbanan Kuma, Marga Anime menyadari bahwa panel revolusi yang Kuma lakukan untuk membebaskan kerajaan Sorbet menggambarkan tangan kebebasan yang selama ini menjadi bagian dari dirinya. Oda Sensei secara jelas menggambarkan ledakan Nikyu Nikyu, layaknya tangan Kuma yang membawa kebebasan untuk banyak orang. Sebuah insiden yang membuat semua orang kagum dengan karakter Bartholomew Kuma. Bagian ketiga, mantan Ratu Kerajaan Sorbet. Dalam One Piece chapter 1099, kita menemukan sebuah fakta yang menurut Marga Anime menarik untuk dibahas kali ini. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu kembali melihat salah satu adegan chapter 908 di Tanah Suci Marizoa saat Ars Reverie berlangsung. Saat Jewelry Bonnie diperkenalkan dengan nama Konei sebagai mantan Ratu Kerajaan Sorbet. Dalam adegan tersebut, Jewelry Bonnie merubah dirinya menjadi wanita tua dan menyamar dan berbicara bahwa dirinya adalah mantan Ratu Kerajaan Sorbet. Hal menariknya adalah di dalam chapter 1099 kita bisa melihat wanita mantan Ratu Kerajaan Sorbet, istri dari mantan Raja Bulldog, memiliki wajah yang sama seperti Bonnie, di mana di adegan chapter 1099 kita melihat Kuma bersama teman prianya terkejut melihat wanita tersebut. Seakan-akan mereka menduga itu adalah Bonnie yang berubah menjadi wanita tua. Jadi terjawab sudah alasan kenapa di chapter 908 orang-orang di Kastil Pangea tidak mencurigai Bonnie saat berkunjung di sana, karena mereka berpikir Bonnie merupakan Konei, mantan Ratu Kerajaan Sorbet masa lalu, karena paras mereka yang sama persis. Bagian keempat,
alasan dibalik Kuma mengirimkan bajak laut topi jerami di pulau berbeda. Setelah Kuma melakukan revolusi di kerajaan Sorbet, kita mengetahui fakta Kuma memutuskan untuk menjadi seorang bajak laut, mencari obat untuk menyembuhkan penyakit Boni, di mana dalam halaman chapter 1099 kita melihat Kuma melakukan perjalanan mengarungi lautan, mengunjungi banyak tempat dan singgah di berbagai pulau, di mana pada halaman atau panel chapter 1099 menjawab pertanyaan para fans selama ini alasan dibalik Kuma mengirim bajak laut Mugiwara no Luffy di pulau yang berbeda-beda. Dan di chapter ini diperjelas bahwa Kuma menerbangkan bajak laut Mugiwara no Luffy di pulau yang berbeda karena Kuma telah mengetahui pulau-pulau tersebut. Maksudnya, sebelum Kuma mengirim Luffy dan kawan-kawan, Kuma telah lebih dahulu mengetahui karakteristik dari pulau-pulau tersebut yang cocok dengan karakter bajak laut Mugiwara no Luffy. Jadi artinya 2 tahun yang lalu Kuma menerbangkan Luffy dan teman-teman bukan secara acak, melainkan sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan karakter mereka masing-masing. Fakta menarik yang diungkap Oda Sensei, semua yang Kuma lakukan terhubung satu dengan yang lainnya. Bagian kelima, paralel Kuma dan Corazon dalam misi penyelamatan seseorang yang dia cintai. Dalam One Piece chapter 1099 terdapat sebuah adegan di mana Kuma melakukan perjalanan melintasi berbagai lautan dan mengunjungi berbagai tempat untuk mencari obat untuk menyembuhkan penyakit Jewelry Boni. Dari gambaran tersebut, marga anime menyadari apa yang Kuma lakukan memiliki kesamaan dengan yang Corazon lakukan untuk Law atau Trafalgar di Waterloo. Kita tahu Corazon atau Rocinante juga melakukan perjalanan ke berbagai pulau untuk mencari obat penyembuhan penyakit Law. Dari 2 kesamaan ini, marga anime juga menemukan fakta bahwa Kuma dan Corazon pada akhirnya mengorbankan diri mereka untuk seseorang yang mereka cintai. Dalam artian mereka meninggal dunia untuk menyelamatkan nyawa orang yang dia sayang. Kuma diperlihatkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seorang anak dari keturunan Tenryubito. Di sisi lain, seorang keturunan Tenryubito mengorbankan dirinya untuk seorang anak yang dia lindungi. Paralel yang menarik antara keduanya. Bagian keenam, alasan Monkey D. Dragon tidak mencoba membebaskan Ivankov dan Inazuma saat mereka di penjara Impel Down. Dalam One Piece chapter 1099 terdapat sebuah dialog dari Dragon yang berbicara tentang Ivankov dan Inazuma yang telah di penjara bawah laut Impel Down, di mana dialog tersebut meninggalkan banyak pertanyaan dari penggemar One Piece. Kenapa Dragon tidak datang menyelamatkan Ivankov dan Inazuma? Di sini marga anime akan mencoba mencari tahu atau menjelaskan alasan dibalik itu semua. Jika kita membaca kembali One Piece chapter 539, kita menemukan jawaban tentang masalah tersebut, di mana Ivankov mengatakan sendiri bahwa belum saatnya bagi dirinya untuk melarikan diri dari Impel Down. Ivankov menjelaskan dia akan keluar dari Impel Down saat dimana Monkey D. Dragon pada akhirnya memimpin pasukannya untuk berperang. Kalau kita melihat kembali chapter 537, Ivankov juga mengatakan bahwa dia sendiri yang menciptakan suasana atau kediaman lantai 5.5, yang artinya Ivankov memang tidak memiliki keinginan keluar begitu cepat karena dia ingin merekrut banyak bawahan yang nantinya akan bergabung dengan pasukan revolusioner, di mana tindakan Ivankov ini juga merupakan salah satu rencana besar dari Monkey D. Dragon. Namun karena kehadiran atau munculnya Monkey D. Luffy di Impel Down, Ivankov pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari Impel Down untuk membantu Luffy. Jadi sudah jelas Monkey D. Dragon tidak menyelamatkan Ivankov karena itu adalah bagian dari rencana atau keputusan Ivankov untuk merekrut banyak pasukan Impel Down. Bagian ketujuh, pergerakan Dragon Sang Hembusan Angin. Semua terhubung satu dengan yang lainnya. Pada bagian ketujuh marga anime
mencoba membedah dialog Kuma dan Dragon yang menurut marga anime menarik untuk dibahas. Dialog di mana Kuma mempertanyakan pergerakan yang akan Dragon lakukan selanjutnya. Semua itu telah menjadi bagian dari rencana besar Monkey D. Dragon yang akan kita lihat dalam waktu dekat. Sebuah rencana untuk menjatuhkan Sain Jai Garcia Saturn. Dalam upaya ini, Oda Sensei sedikit demi sedikit memberikan kepada pembaca arah, tujuan, dan pergerakan Monkey D. Dragon nantinya yang telah terhubung dengan Kuma, Dr. Vegapunk, dan Sain Saturn. Pertama, kita terlebih dahulu mengetahui bahwa Oda Sensei selalu menyorot Sain Saturn, seakan-akan Oda memberi gambaran bahwa villain utama kali ini adalah dirinya. Dimulai dengan kedatangan dia di Pulau Egghead, koneksi antara Sain Saturn dengan Kuma dan Genie dalam kilas balik, dan upaya Sain Saturn menjadikan Kuma sebagai senjata pemusnah massal. Dari gambaran ini jelas bahwa Sain Saturn bukan sekedar villain yang hanya menargetkan Vegapunk saja, tapi kedatangan dia ke Pulau Egghead memiliki hubungan dengan beberapa insiden yang terjadi di masa lalu. Seperti pertama, penyakit Sapphire Skuller yang diderita oleh Jewelry Bonnie dan Genie. Setelah marga anime mencari tahu apa itu Sapphire Skuller dan kekuatan yokai Ushi Oni Yokai, referensi dari kekuatan Sain Saturn, marga anime menemukan fakta bahwa Sain Saturn memiliki kekuatan atau kemampuan meludahi racun yang menyebabkan kematian, di mana dalam cerita rakyat Jepang terdapat seseorang penguasa kastil Gokaso yang bernama Aisu Shigeaki mencoba menyerang atau menembak Ushi Oni. Namun dalam upaya tersebut, istrinya Seishitsu jatuh sakit dan mengalami penyakit sisir safir, suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan kemudian marga anime juga menemukan fakta bahwa batu permata biru yang Kuma sebutkan di chapter 1098 disebutkan sebagai batu permata Saturnus dalam dunia nyata, nama yang sama dengan bintang referensi dari nama Gorosei Saturn. Dari gambaran tersebut, penyakit yang diterima Genie memiliki hubungan dengan keberadaan Saturn yang saat ini berada di Pulau Egghead. Lalu kemudian kita juga menemukan fakta lain dalam halaman terakhir chapter 1099 saat Sain Saturn berencana untuk menjadikan Kuma sebagai senjata pemusnah massal yang membuat Kuma kehilangan jiwa di dalam dirinya. Dan tentu saja apa yang Sain Saturn lakukan berbeda dengan rencana antara Kuma dan Dr. Vegapunk yang telah disepakati. Dan kita juga melihat salah satu dialog di mana Dr. Vegapunk menyinggung bahwa Monkey D. Dragon tidak akan senang dengan perjanjian Kuma berubah menjadi pacifista. Dari hal-hal tersebut sudah tergambar jelas bahwa Dr. Vegapunk akan dibunuh. Penyakit yang diderita Genie dan Kuma sebagai senjata pemusnah massal adalah tindakan yang dilakukan oleh Sain Saturn terhadap rekan-rekan seperjuangan Monkey D. Dragon. Dan tentu saja di sini Monkey D. Dragon tidak akan hanya diam di Kamabaka melihat orang-orang terdekatnya satu persatu harus mati karena kekejaman Sain Saturn. Ini adalah waktu yang tepat untuk Dragon bergerak, mengalahkan atau menjatuhkan kekuasaan dari salah satu Gorosei. Hal ini marga anime yakini akan terjadi karena semua pergerakan Dragon terhubung dengan peristiwa yang menimpa rekan-rekannya, ditambah dengan dirinya sebagai seorang revolusioner yang tujuan utamanya adalah menghancurkan pemerintah dunia. Kalau teman-teman membaca kembali chapter 1064, kita menemukan fakta bahwa Fang Saka pernah berbicara dengan Monkey D. Dragon lewat sebuah denden musi, di mana Saka mengatakan kepada Dragon bahwa dia ingin memberitahu Dragon sebuah hal. Yang menurut marga anime, hal tersebut adalah tentang peristiwa sebenarnya saat Kuma dijadikan senjata pemusnah massal atas keinginan dari Sain Saturn, sesuai dengan apa yang kita lihat pada chapter terbaru. Dan tentu saja hal ini bisa menjadi salah satu alasan kuat Monkey D. Dragon nantinya memutuskan bergerak ke Pulau Egghead. Ditambah fakta bahwa dalam chapter 1066, Monkey D. Dragon pernah berbicara kepada Dr. Vegapunk
bahwa tekad Ohara tidak akan hilang. Itu artinya Dragon tidak akan membiarkan tragedi Ohara akan terulang kembali di Pulau Egghead. Dan gambaran ini jelas bahwa Dragon akan menyelamatkan rekan seperjuangan dia, yaitu Dr. Vegapunk, dan membalaskan dendam Genie serta Kuma atas tindakan yang dilakukan oleh Saint Saturn. Mengingat chapter 1100 akan rilis minggu depan, sudah seharusnya pada chapter tersebut pergerakan Monkey D. Dragon akan dimulai seperti hembusan angin. Mengingat kemunculan Monkey D. Dragon pertama kali pada chapter 100, rasanya pas jika Dragon akan muncul kembali di chapter 1100. Maksudnya, kemunculan pertama Dragon dan kemunculan Dragon selanjutnya berjarak 1000 chapter. Ini akan menjadi kemunculan yang paling menghebohkan nantinya jika Dragon benar-benar datang ke Egghead di chapter 1100 untuk membalaskan dendam rekan-rekannya dan mengalahkan salah satu Gorosei, Saint Saturn. Karena dalam dialog narator chapter 1078 disebutkan bahwa hasil dari kejadian insiden kedatangan Saint Saturn akan berdampak bagi seluruh dunia. Jadi marga anime begitu yakin dengan kedatangan Dragon ke Pulau Egghead karena semua yang telah diperlihatkan Oda Sensei terhubung satu sama lainnya. Jadi bagi penggemar Monkey D. Dragon, bersiaplah untuk menyaksikan pertunjukan besar dari seseorang yang paling berbahaya di dunia One Piece, pemimpin revolusioner Monkey D. Dragon. Jadi itulah beberapa fakta-fakta menarik dan pembahasan yang terkandung dalam chapter 1099 sekaligus teori pergerakan Dragon sang hembusan angin. Marga anime berharap para nakama atau penonton bisa menikmati pembahasan kali ini. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.